Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Renata Zahamia, Bapak Harisky Sanur, Bapak Melvin, dan juga Ibu Frika AM Nur Hidayatullah. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis basis data kami dengan studi kasus Halodoc, di mana fokusnya adalah pembahasan pada manajemen rekam medis digital dan histori konsultasi pasien. Sebelum masuk ke detail teknis, kami akan menjelaskan gambaran umum studi kasus ini. Jadi, Halodoc adalah platform kesehatan digital yang menghubungkan antara pasien, dokter, apotek, dan juga laboratorium dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Yang membuat basis data ini menarik untuk dianalisis adalah tingkat kompleksitasnya, di mana kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan sistem transaksi biasa. Mengingat data-data yang terdapat pada Halodoc dikelola secara sensitif karena di dalamnya terdapat data mengenai riwayat penyakit, alergi, diagnosis, dan juga resep obat, sehingga membutuhkan akurasi dan keterhubungan data yang tinggi. Basis data di sini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan administratif saja, tetapi juga sebagai fondasi rekam medis digital yang dapat ditelusuri dan dijadikan referensi untuk layanan berikutnya. Adapun fitur pendukung seperti pembayaran, asuransi, dan juga ulasan dicatat juga pada database, namun bukan menjadi fokus utama dalam analisis ini. Boleh next, Mbak. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi aktor dan entitas dalam sistem Halodoc. Ada 8 entitas inti. Yang pertama adalah pasien sebagai pengguna utama layanan dengan atribut seperti ID pasien, NIK, nama, hingga alergi. Kedua adalah dokter yang terbagi menjadi dokter umum dan dokter spesialis. Ketiga, layanan medis sebagai referensi jenis layanan seperti konsultasi, lab, dan juga vaksinasi. Keempat adalah konsultasi yang merupakan transaksi inti penghubung pasien, dokter, dan juga layanan. Kemudian yang kelima adalah rekam medis, di mana rekam medis ini merupakan entitas lemah karena bergantung pada konsultasi, serta memuat data mengenai diagnosis, tindakan medis, dan resep obat. Karena adalah obat sebagai entitas yang berrelasi many-to-many dengan resep. Ketujuh adalah pembayaran dan asuransi, serta terakhir adalah ulasan sebagai entitas lemah juga yang mempengaruhi rating dokter. Next, Mbak. Untuk memahami bagaimana entitas-entitas tadi saling berinteraksi, kami memetakan alur prosesnya menjadi 7 tahap. Dimulai dari registrasi dan profil, di mana pasien akan mengisi data identitas dan kesehatan dasar, lalu pemilihan layanan, di mana pasien memilih layanan medis dan melihat dokter yang tersedia. Ketiga adalah booking konsultasi, di mana sistem membentuk transaksi yang menghubungkan antara pasien, dokter, dan layanan. Proses keempat adalah pelaksanaan konsultasi, di mana di proses ini dokter akan mencatat keluhan, diagnosis, dan juga tindakan. Proses kelima adalah penerbitan resep yang berrelasi many to many dengan resep daftar obat. Keenam adalah pembayaran yang bersifat bantuan per konsultasi. Dan terakhir adalah proses ulasan, di mana rating dari pasien akan mempengaruhi rating turunan dari dokter. Perlu dicatat juga bahwa diagnosis, tindakan, resep, dan ulasan akan dimodelkan sebagai entitas lemah yang terkait langsung dengan konsultasi. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan terkait dengan diagram alur proses bisnis pada slide ini. Jadi, alur proses yang sudah kami jelaskan tadi, kami gambarkan secara lebih detail dalam diagram alur ini ya, yang melibatkan 5 pihak. Yang pertama pasien, kemudian kedua sistem halodoc, tiga dokter, keempat bagian pembayaran atau asuransi, dan kelima adalah apotek atau rekam medis. Dari diagram ini menunjukkan alur end-to-end pasien dalam sistem, mulai dari registrasi, pemilihan layanan, konsultasi, pencatatan rekam medis, pembayaran, hingga pemberian ulasan. Setelah memilih layanan medis, sistem membentuk transaksi konsultasi yang menghubungkan pasien, dokter, dan layanan. Selama konsultasi, dokter mencatat hasil pemeriksaan sebagai rekam medis. Dari proses ini, terbentuk entitas turunan seperti diagnosis, tindakan, resep, dan ulasan. Dengan resep memiliki relasi terhadap obat. Yang ingin kami tekankan di sini adalah bagaimana setiap transaksi bisnis ini terdokumentasi secara berurutan dan saling terhubung dalam basis data, sehingga tidak ada proses yang dia berdiri sendiri. Dan semuanya ini membentuk satu kesatuan histori pasien.
Next. Eh, Berikutnya ini adalah identifikasi dari entity. Jadi masuk ke bagian perancangan basis data secara lebih formal ya. Kami mulai dengan identifikasi entity. Jadi pada bagian pertama ini kami tampilkan 5 entitas beserta atributnya. Pertama yaitu pasien dengan atribut kunci atau key atribut ID pasien dan beberapa atribut khusus seperti alamat yang bersifat komposit serta nomor telepon dan alergi yang bersifat multivalue. Kemudian yang kedua yaitu dokter, dia sebagai superkelas dengan atribut rating yang bersifat derivate atau turunan. Yang kemudian memiliki dua subkelas yaitu dokter umum dan dokter spesialis. Masing-masing mewarisi atribut dari dokter, namun memiliki atribut tambahan sesuai perannya. Terakhir pada slide ini adalah konsultasi sebagai entitas reguler dengan ID, konsultasi sebagai kunci. Next. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu kita tampilkan juga entitas kuat dan entitas lemah ya, lainnya. Untuk entitas kuat ini ada layanan medis, kemudian obat, asuransi, dan pembayaran. Yang masing-masing ini berdiri sendiri dengan primary key-nya sendiri. Sedangkan untuk entitas lemah itu ada diagnosis, resep obat, tindakan medis, dan ulasan. Keempatnya ini memiliki owner yang sama yaitu konsultasi dan menggunakan kunci parsial karena identitasnya bergantung pada keberadaan konsultasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu setelah entitas teridentifikasi, kita lanjutkan dengan mengidentifikasi relationship atau relasi antar entitas. Ada di sini yaitu relasi melakukan antara pasien dan konsultasi dengan kardinalitas satu ke banyak. Artinya satu pasien ini bisa melakukan banyak konsultasi. Lalu relasi menangani antara dokter dan konsultasi juga satu ke banyak. Kemudian termasuk dalam menghubungkan konsultasi ke layanan medis. Dan tiga relasi berikutnya ini bersifat identifying, yaitu menghasilkan ini ke diagnosis, kemudian menerbitkan ini ke resep obat, dan melibatkan ini ke tindakan medis, serta memperoleh keulasan dengan kardinalitas satu ke satu. Karena keempat entitasnya adalah entitas lemah yang bergantung pada konsultasi. Next bisa dilanjutkan oleh Pak Melvin. Oke, terima kasih Pak Aris. Saya lanjutkan. Pada slide ini ada 4 relasi tambahan yang kami identifikasi. Yang pertama, ada relasi berisi, relasi many to many antara resep obat dan obat dengan atribut tambahan seperti dosis, jumlah, dan aturan pakai. Yang kedua, relasi berinteraksi dengan yang menarik karena ini adalah relasi unary rekursif, artinya satu obat bisa berinteraksi dengan obat lain dalam entitas yang sama. Untuk mencatat potensi interaksi antar obat. Ketiga, relasi terhubung dengan relasi many to many antara pasien dan asuransi. Dan yang terakhir relasi membayar, yaitu relasi satu ke satu antara konsultasi dan pembayaran. Oke, boleh next. Oke, dari seluruh entitas, atribut, dan relasi yang sudah diidentifikasikan tadi, kami satukan dalam diagram IIR. Di sini terlihat jelas di mana entitas yang kuat dan di mana entitas yang lemah yang digambarkan dengan garis ganda, yaitu diagnosis, resep obat, tindakan medis, dan ulasan. Terlihat juga relasi pengidentifikasian digambarkan dengan double diamond, atribut kunci, dan atribut parsial. Atribut turunan seperti rating dokter serta spesialis dokter menjadi dokter umum dan dokter spesialis dengan notasi disjoint yang ditandai lingkaran huruf D. Artinya seorang dokter hanya bisa menjadi salah satu dari kedua tipe tersebut, tidak keduanya sekaligus. Oke, boleh next. Oke. Langkah selanjutnya adalah memetakan diagram IR ini ke dalam model relasional. Dari hasil pemetaan kami mendapatkan total 19 tabel
di mana prinsip yang kami terapkan mengikuti kaidah standar yaitu entitas yang kuat menjadi tabel dengan primary key-nya sendiri, entitas yang lemah menjadi tabel dengan primary key gabungan antara kunci parsial dan foreign key pemiliknya. Relasi satu ke banyak diselesaikan dengan menambahkan foreign key pada sisi banyak. Relasi many to many dipetakan menjadi tabel junction tersendiri. Atribut multi value dipisahkan menjadi tabel sendiri dan khusus untuk spesialis dokter kami tambahkan kolom tipe dokter pada tabel induk. Ditambahkan tabel turunan untuk atribut khususnya. Oke, boleh next. Berikut rincian tabel hasil pemetaan. Kami mulai dari tabel pasien beserta dua tabel turunannya, yaitu pasien telepon dan pasien alergi. Untuk menampung atribut multivalue, kemudian ke tabel dokter sebagai superkelas dengan tiga tabel terkait. Dokter umum, dokter spesialis sebagai subtype, serta dokter sertifikasi untuk menampung atribut sertifikasi yang bersifat multivalue. Oke, boleh next. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Frika. Baik, terima kasih Pak Melvin. Sebelumnya, mungkin saya akan melanjutkan terkait dengan pemetaan IIR ke model data rasional bagian 2. Yang pertama, ada tabel layanan medis, lalu ada konsultasi sebagai tabel transaksi utama yang menyimpan foreign key dari pasien, dokter, dan layanan medis sekaligus. Kemudian ada 3 tabel entitas lemah yang bergantung pada konsultasi, yaitu diagnosis, resep obat, beserta tabel junction, yaitu resep detail yang menghubungkan resep dengan data obat dan tindakan medis. Lalu selanjutnya adalah bagian ketiga. Pada bagian terakhir ini terdapat tabel ulasan yang juga bergantung pada konsultasi. Kemudian tabel obat beserta obat interaksi yang menggunakan 2 foreign key ke tabel obat itu sendiri untuk mencatat relasi rekursif antar obat. Lalu tabel asuransi dan dengan tabel junction pasien asuransi untuk relasi many to many dengan pasien. Dan yang terakhir terdapat tabel pembayaran yang berelasi satu ke satu dengan tabel konsultasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa Halodoc adalah platform kesehatan digital yang mengintegrasikan banyak aktor, yaitu pasien, dokter, apotek, laboratorium, penyedia asuransi, dan sistem pembayaran dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Inti dari proses bisnisnya terletak pada konsultasi sebagai transaksi utama yang menghubungkan seluruh entitas lainnya. Melalui pemodelan entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas hingga pemetaan ke tabel relasional, rancangan basis data ini mampu menjaga keterhubungan data, mengurangi redundansi, serta mendukung ketertelusuran rekam medis pasien. Lalu untuk dari sisi keunggulan, pada rancangan yang IR yang sudah kami buat ini menggambarkan proses bisnis Halodoc secara terintegrasi dan cukup kuat karena memanfaatkan konsep entitas lemah dan tabel relasional untuk menjaga konsistensi data. Namun, kami juga menyadari ada rekomendasi implementasi yang perlu diperkuat, terutama pada sisi keamanan dan privasi data. Mengingat data yang dikelola bersifat sangat sensitif, seperti penerapan hak akses, berbasis peran dan audit trail, lalu perlu dijelaskannya proses validasi data medis dan integrasi dengan apotek dan laboratorium agar sistem lebih siap diimplementasikan secara nyata. Mungkin berikut ini merupakan part terakhir dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya.